Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Para pemirsa, penonton channel Ruwaq Al-Azhar yang kami hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah yang mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu, kebajikan itu tidak hanya menghadap ke timur dan ke barat. Maksudnya firman Allah ini, dulu Rasulullah SAW sebelum ada perintah menghadap kiblat Ka'bah, Allah memerintahkan Rasulullah SAW berkiblat ke Baitul Maqdis. Tapi Allah memerintahkan juga berkiblat ke Ka'bah, karena Rasulullah SAW selalu condong hatinya, selalu tertaut hatinya ke Baitullah, yaitu di Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi orang-orang Islam ketika Allah menghadap, ketika Rasulullah SAW menghadap kiblat, pecah hatinya. Ada yang kenapa Rasulullah SAW menghadap Ka'bah? Dan orang kafir atau orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana nabi-nabi sebelumnya menghadap Baitul Maqdis. Tapi kok bisa pindah katanya? Hatinya terpecah, hatinya terbelah. Tapi poinnya dari perintah Allah yang ada di ayat ini atau yang ada di surat ini, poinnya adalah penting kita menghadap kiblat Ka'bah kemana saja, termasuk ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Haram atau ke Baitullah, itu penting. Tapi jauh lebih penting yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah. Walaupun sebelumnya Allah memerintahkan umatnya ke Baitul Maqdis atau ke Palestina, tapi setelah itu Allah memberikan perintah ke Baitullah, maka seyogyanya seharusnya pengikut Rasulullah SAW taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa berarti akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, karena innama yahsallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang ulama. Apa yang dimaksud dengan alim di situ atau ulama? Orang-orang yang takut kepada Allah atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak sekedar dia alim tapi mengamalkan ilmunya. Jadi yang dimaksud dengan innama yahsallahu min ibadil ulama adalah orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya di ayat ini dikatakan walakinnal birra man amana billahi, tetapi orang yang baik itu hakikat mengikuti kebaikan itu adalah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal birra man amana billahi, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah itu sendiri, dan tidak ada yang bisa menanding ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada orang yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang baik itu, orang yang paling baik itu adalah orang yang percaya kepada hari akhir. Setelah percaya kepada hari akhir adalah orang yang wal malaikati, percaya kepada malaikat. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Tapi orang baik itu adalah orang yang percaya kepada Allah wal yaumil akhir wal malaikati, kepada nabi, wal malaikati, kepada malaikat, wal kitabi, kepada kitab Allah. Wal kitabi yaitu percaya kepada Al-Qur'an. Kalau kita percaya kepada Al-Qur'an, maka kita implementasikan, kita laksanakan, kita amalkan Al-Qur'an itu di dalam semua lini kehidupan kita,
dan di dalam semua khutbah langkah kehidupan kita. Wan nabiyyin wal kitabi wan nabi. Setelah kita percaya kepada kitab, baik kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Isa, lalu Allah menurunkan juga Injil kepada, kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi terakhir atau nabi penutup daripada semua nabi. Dan kita tahu nabi itu begitu banyaknya, ada mengatakan 124.000 nabi kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul adalah 312 yang tidak disebut dalam sejarah. Jadi yang kita tahu dalam Al-Quran, hadis itu hanya 25 nabi dan rasul yang wajib ketahui. Tapi banyak nabi yang tidak disebut di dalam sejarah, tapi nama-namanya tidak disebut secara detail, tapi Allah mengutus banyak nabi ke dunia dan setiap kaum itu punya nabi. Dan rasul juga hampir 312 rasul diutus. Nabi tadi sekitar 124.000 nabi. Wan nabiyyin. Jadi ketika kita disuruh beriman kepada nabi, wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'si wad dharra wa hinal ba'si ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan hartanya kepada keluarganya yang paling ia sayangi. Orang yang dekat, siapa orang dekat? Yaitu suami, tentu orang yang dekat, paling dekat adalah istrinya, atau yang belum menikah yang paling dekat adalah ibunya. Jadi bersedekah kepada, menafkahi istrinya adalah wajib, atau bersedekah sama orang yang di samping kita, tetangga kita, keluarga kita, aqarib kita, itu lebih tinggi kebaikannya daripada sedekah pada orang yang kita tidak kenal. Karena kalau kita bersedekah kepada orang yang tidak dikenal, pahalanya satu. Kalau kita bersedekah kepada orang yang kita kenal, kedua, selain pahalanya, kita dapat silaturahim ke keluarga kita untuk mempererat hubungan kita kepada keluarga kita. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, dan menafkahkan hartanya sama wa atal mala ala hubbihi, dan menafkahin hartanya atau memberikan hartanya atau mendermagakan hartanya sama kepada orang yang dicintai, zawil qurba, orang yang memiliki kedekatan. Siapa yang memiliki kedekatan di situ? Tentu istri, anak. Kadang kita bersedekah ke masjid tapi lupa menafkahi istri kita. Lupa kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Lupa kita memberikan harta benda kita kepada orang tua kita, kepada tetangga kita yang kurang mampu, kepada orang-orang di sekeliling kita. Tapi kita pergi bersedekah ke tempat lain yang bermeliar-liaran. Nah, itu maka ada yang lebih bagus, yaitu bersedekah kepada orang yang paling kita cintai dan yang paling dekat dengan secara keluargaan atau tetangga kita dan orang yang seling kita. Wa atal mal ala bi zawil qurba wal yatama. Baru kita dianjurkan bersedekah kepada orang yang miskin. Orang yang miskin itu kita tahu, orang miskin itu kadang hari ini dia dapat makan, besok hari ini dapat makan tapi pas-pasan. Itu orang miskin. Berarti dianjurkan kita mendermagakan hartanya kepada orang miskin. Karena miskin itu definisinya adalah hari ini dapat makan tapi pas-pasan, besok juga pas-pasan. Misalnya kebutuhannya hari ini 100.000, maka yang dia dapatkan 100.000, itu miskin namanya. Kalau orang fakir itu hari ini dapat makan, besok tidak dapat makan, atau pagi ini dapat makan, kadang malam nggak dapat makan, fakir. Dan dianjurkan tentu bersedekah sama fakir miskin wal masakin. Maka kalau sudah orang miskin kita dianjurkan bersedekah, maka
Apalagi orang yang fakir lebih bawah dari miskin. Allazi yu'ti maluhu yatazakka. Jadi orang yang memberikan hartanya adalah untuk menyucikan dirinya. Jadi kalau kita bersedekah itu, kalau kita mendermagakan hartanya, kalau kita memberikan kelebihan harta kita kepada keluarga kita, kepada orang di sekeliling kita, kepada masyarakat kita, kepada kepentingan-kepentingan umum lainnya, hakikatnya sebenarnya harta yang kita sedekahkan itu menjadi simpanan kita. Lamun sak kelor, kalau yang kita makan, kalau yang kita habis kita pakai sehari-hari dengan istri kita, dengan keluarga kita, atau habis berpoya-poya jalan-jalan atau shopping, itu habis langsung. Tapi yang kita sedekahkan itu akan menjadi pahala kita, itu akan menjadi syafaat kita, itu yang akan menjadi pembela kita, itu akan yang menjadi perisai kita nanti pada alam barzah atau pada alam kubur dan pada hari kiamat, pada hari perhisapan. Lalu wal yatama wal masakin wassailin. Nah, kalau ada orang yang minta-minta, sunat juga kita bersedekah kepada orang-orang yang minta kepada kita. Jadi kita usnuzon, misalnya ada orang yang minta membawa amal, misalnya untuk madrasah. Ini saya mau ini saya bawa surat atau proposal untuk madrasah, tapi sebenarnya pribadi misalnya. Maka jangan kita berpikir dia pribadi atau untuk kepentingan umum. Yang penting kita kalau ada harta kita sila bersedekah. Kalau kita ada kelebihan harta bersedekah. Kalau tidak ada ya kita bilang tidak ada atau sabar atau nanti. Nah, jadi wasailina wa fir riqab. Orang-orang yang minta. Tapi tetap lebih bagus kalau masih sehat tubuhnya, masih sehat jasmaninya, wajib kita gunakan potensi kesehatan kita atau hidup kita atau tenaga kita untuk bekerja, baik dengan ilmu kita, baik dengan pikiran kita, baik dengan ide kita, baik dengan tenaga kita, lebih baik bekerja. Kenapa? Karena al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari